أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah Mawaddah Pekanbaru ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Sampai hari ini kita masih bisa menikmati indahnya beribadah kepada Ilahi di waktu-waktu seperti ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Selanjutnya, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dan menjelaskannya secara sempurna sehingga kita tinggal mengikuti. Insyaallah kita selamat di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga selawat bersambung pula kepada para ibunda kita, itu ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, kemudian para anak cucunya, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka sampai akhir masa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf suara agak tersendat-sendat ya, kayaknya penyakit nasional ya. Di mana-mana orang batuk semua, kecuali sini tidak nampaknya ya. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Qala, sampai pada bab yang ke 168, yaitu babu yu'ta thamarata asgharu man hadara minal wildan. Bab diberikan buah-buahan itu kepada yang paling kecil di antara anak-anak yang hadir. Bab diberikannya atau berikan buah kepada anak yang paling kecil di antara yang hadir. Bab ini menunjukkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketinggian adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kepada anak-anak. Karena datang dalam hadis, walaupun ditaibkan oleh sebagian, bahwa ahabbul a'mali ilallah idkhalu sururun tudkhiluhu fi kulli muslim atau ala kulli muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah kesenangan, kegembiraan yang engkau masukkan pada setiap muslim. Dan kepada anak-anak
itu akan lebih sangat berkesan. Bahwasanya anak-anak bila dipedulikan, dia akan hafal dan tumbuh seperti itu. Dia akan ingat, ya, akan ingat siapapun yang berbuat baik kepadanya di antara orang-orang tua. Seperti Mahmud ibn Rabi' misalnya, di saat umur 5 tahun Nabi SAW menyemburkan air ke mukanya. Itu masih teringat olehnya di masa dewasa. Aqaltu minan Nabi SAW majjatan yamujjuha fi wajhi. Saya masih ingat bagaimana Nabi SAW menyemburkan air ke mukanya pada waktu itu. Demikian juga Anas ibn Malik rahimahullah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW kepadanya. Anas kan masih kecil, jadi pembantu Rasulullah SAW. Masya Allah, ahlan wa sahlan Syekh. Barakallahu fiik. Ustaz Firdaus. Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى, telah menyampaikan kepada kami atau menceritakan kepada kami Musa, itu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki. Musa ibn Abi Ismail At-Tabuzaki, subhanallah, Abu Salamah Al-Minqari, min asghar syuyukh al-Imam al-Bukhari, di antara guru Imam Bukhari yang paling junior. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi Al-Madani, thiqatun faqih, an Suhail ibn Abi Salih, dari Suhail ibn Abi Salih Al-Madani, an abihi, dari bapaknya yaitu Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. Ini thiqatun juga faqih dan disebut dengan Az-Zayyat karena dulu tukang impor minyak dari Irak ke Madinah. Oh, sekarang dicari sama emak-emak nih. Ya, emak-emak kan banyak antrian minyak sekarang. Subhanallah, kita di negeri serba minyak sekarang, saya antrian minyak di mana-mana. Bapak antrian minyak di pas pom bensin SPBU, emak-emak antrian minyak di pasar. Kasihan gitu. Awak di negeri minyak, tapi minyak susah dicari. Ini entah apa rahasianya, tapi kalau meminjam istilah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, dia menyebut inna al-insan atau an-nas wal asya ka kifatil mizan. Sesungguhnya manusia dan barang-barang itu seperti dua dacing timbangan. Dacing nama itu timbangan. Dacing tahu Ustaz? Ustaz tahu enggak tahu, berarti yang lain enggak tahu juga tuh Ustaz. Dacing, enggak tahu dacing timbangan. Tuan-tuan pakai digital sekarang tuh payahnya. Dulu sebelah sini gitu ya. Apa daun timbangan? Hah? Timbangan lengkap. Sebelah sini satu kif. Hah? Dacing memang. Buka kamus. Antum memang alim, ada milenial tidak tahu lagi bahasa Indonesia. Baik. Seperti dua daun timbangan lah, daun lah biar jelas ya. Atau dua piringan timbangan. Jadi idza irtafa'at qimatul insan indallahi tabaraka wa ta'ala, apabila nilai manusia naik di sisi Allah, rakhusatil asya, barang-barang akan murah. Wa idza inkhafadhat atau idza nazalat qimatu al-insan indallah irtafa'at as'arul asya atau ghalatul asya. Apabila nilai manusia jatuh di sisi Allah, maka harga barang akan naik. Jadi kalau tuan-tuan kata beliau, ingin harga barang turun, naikkan harga kita di sisi Allah.
naikkan harga kita di sisi Allah. Karena memang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 5 yang jangan sampai menimpa kita. Salah satunya adalah kita ini memilih-milih apa yang datang dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak secara utuh. Nah, saat itu Allah berikan tampuk, ya, yang mengatur kita adalah orang-orang selain kita. Ya gimana, kita aja tidak memegang tali Allah dengan kuat, tentu akan diberikan kepada orang lain. Akhirnya kekayaan yang kita miliki, orang yang menikmati. Allah musta'an. Oleh sebab itu, naikkan harga kita, ya. Naikkan harga kita di sisi Allah. InsyaAllah Allah akan murahkan harga barang-barang. Ustaz, ini kayaknya tambah naik aja harga barang nih. Ini jangan-jangan membuat atau indikator bahwa harga kita semakin turun. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Taib. Az-Zayyad As-Samman juga importir minyak samin dulu ke Madinah dari Irak. Ini menunjukkan juga ustaz-ustaz ini harus menggali juga nampak ustaz. Coba gali lagi nak jualan gitu. Jadi kalau sempat ustaz diet kaya, jangan disorot dia. Bagus itu. Nah, banyak, karena kalau dia kaya kan bisa biayai ustaz juga sekali. Nah, alhamdulillah. Seperti Abdullah Mubarak dulu sudah jadi konglomerat, masih tetap berusaha. Kalau ditanya kepadanya, kok masih juga? Duit sudah banyak ini, sedekahnya menyebar di mana-mana. Dia bilang, saya masih ingat Sufyan bin Uyainah, ingat Al-Auza'i. Rupanya walaupun tempatnya jauh, tapi uangnya sampai juga ke situ. Berarti transfer itu di zaman dulu tuh mudah juga rupanya, Ustaz. Jadi Al-Auza'i, Ibnu Uyainah, Al-Thawri, itu biaya hidupnya boleh dikatakan dari Abdullah ibn Mubarak. Subhanallah. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, orang yang pemurah dan banyak harta, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih biyadir rajuli as-salih. Masya Allah. Pengen jadi yang seperti itu dah. Padahal dia di Maru, kalau Maru itu sekarang sekitar daerah Iran sekarang. Sufyan bin Uyainah di Makkah, Al-Auza'i di Syam, di Suriah sekarang, Imam Al-Thawri di Kufah, di Irak. Tapi sampai juga mengalir transferan Abdullah ibn Mubarak kepadanya. Apalagi di zaman sekarang, tinggal dengan HP ini. Nah, hendaknya mudah-mudahan Allah SWT bukakan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia seperti mereka. Ma'asyal kiram, ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, adalah sahabat Nabi yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-itlaq. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bizzahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa kepadanya az-zahu. Az-zahu adalah al-thamara atau al-thimar di bidayatin nuj, yaitu buah yang awal-awal masa dan mulai menguning. Kan ada, kalau kita punya rambutan misalnya, kan ada 2-3 tangkai itu yang mulai matang, yang lain masih ini. Demikian juga kurma, ada sebagiannya yang sudah menguning, istilahnya sudah nampak salahuha, sudah bisa dikhars, sudah bisa dikira. Ibarat durian sudah mulai jatuh, bukan masih berjangkau sudah dijual, enggak, ini sudah mulai jatuh. Kalau mulai jatuh durian berarti udah mulai matang, udah jadi itu insyaallah kan. Paling-paling rusak oleh apa namanya nih, tupai. Ya Masya Allah. Sebenarnya dicari tupai itu yang bagus ya.
Kalau nampak tupai apa, bilang sama dia, aduh jatuhkan itu buat saya juga, ambil satu ruang sebagian untuk saya. Tupai itu tahu yang bagus dia. Pokoknya yang dimakan tupai itu manis biasanya. Tidak pernah tuh coba. Coba kan? Alhamdulillah. Berarti antum pengalaman juga durian lupa. Jadi apabila didatang atau dibawakan kepadanya zahu, buah-buahan di awal mulai matangnya dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja mereka membawakan itu ke Nabi alaihi salatu wasallam, seperti juga mereka membawa anak-anaknya bila lahir dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan mengharap barakah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Ya, keberkahan yang tidak diberikan kepada selainnya. Nabi apapun dari badannya, apapun dari anggota tubuhnya, semuanya barakah. Oleh sebab itu bertabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan. Tapi kepada selainnya ya tidak. Karena Allah berikan ini khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ke syekh jangan. Ya, karena tidak sabit itu dari Nabi alaihi salatu wassalam bertabarruk dengan anggota tubuh syekh. Jangan nanti pas meludah Ustaz, dia habis tampung pula. Kalau Nabi boleh. Nabi boleh. Tapi ketahui, tidak ada mereka yang tabarruk dengan kotoran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ludah tidak kotor Ustaz. Itu tidak kotor. Kenapa? Su'rul muslim la yanjus. Itu ludahnya seorang muslim itu tidak najis. Tidak najis. Kalau itu boleh meludah masjid, enggak lah. Ya walaupun tidak najis kan orang jijik. Orang jijik kan? Ya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pada diri Nabi alaihi salatu wassalam itu semuanya barakah. Nah, yang paling diharapkan juga oleh mereka adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan keberkahan. Nah, apabila iza utiya bizahu, apabila dibawakan buah yang baru mulai matang, qala, dia berkata. Nah, ini perkataan Nabi ini yang mereka harapkan. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah Madinah kami, kota kami, kota Yathrib yang berubah menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya pun indah ya, Madinah, kota yang berkemajuan. Tabah, yaitu yang penuh kebaikan. Taibah, Tayyibah, ini nama-nama kota Madinah. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan dalam kota kami, yaitu kota Madinah. Nah, ini mustajab doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, keberkahan Madinah itu betul-betul terasa. Ya, siapapun yang datang kepadanya pasti merasakan ketenangan, tentram, nyaman di Madinah. Bahkan subhanallah, kalau kita lihat jemaah haji dan umrah itu, mereka selalu bilang Ustaz ya, lebih tenang di Madinah. Bahkan mereka, kalau lihatnya kita tenang orangnya, santun orangnya, pada umumnya jemaah haji itu bilang, adek kuliah di Madinah ya, Bapak tahu dari mana? Ada auranya. Ada auranya kalau yang di Madinah itu. Baik yang biasa tinggal di situ maupun yang ini. Kalau seandainya tidak tenang lagi macam kami ini, lama di benar tiba-tiba ada berubah kasar, dia berarti dirusak oleh lingkungan lain. Asalnya Madinah itu adalah menenteramkan, menenangkan. Karena barakah doa Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga subhanallah, keberkahan itu berlanjut sampai hari kiamat. Sampai Nabi mengatakan, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rijul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu kembali ke Madinah, berlindung ke Madinah,
seperti berlindungnya ular ke lubangnya atau ke sarangnya. Jadi kalau tidak aman di luar iman itu, maka tempatnya adalah Madinah. Madinah Allah jaga dari segala fitnah. Bahkan fitnah Dajjal juga tidak mampu untuk masuk ke Madinah. Dijaga oleh para malaikat di pintu-pintu masuk Madinah. Terus orang-orang munafik yang ada di Madinah, orang-orang munafikin yang ada di Madinah, mereka yang keluar menyongsong Dajjal nanti. Jadi kalau tinggal Madinah, hati-hati jangan jadi orang munafik. Apa contoh ciri munafik? Hah? Suka bergaya? Hah? Ya memang suka bergaya memang. Tapi gaya tak sesuai dengan isinya. Bicaranya besar, tapi jiwanya kecil. Abdullah bin Ubay bin Salul dulu. Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau Nabi nak khutbah Jumat, dia yang dulu berdiri di sini. Tapi ya, pengurus jangan sedih pula, dikira pula nanti pengurus yang tampil sebelum khatib naik mimbar kan. Kan ada banyak masjid sekarang kan sebelum khatib naik mimbar itu pengumuman tentang saldo kas itu pada umumnya itu ya. Petugas Jumat hari ini imam fulan, khatib fulan, muazzin fulan, Bilal fulan. Ada juga Bilal sekali ya. Muazzin beda dengan Bilal. Nah, rupanya Bilal ada pula tiga khususnya. Ini Bilal kalau tahu ini minta gaji tambahan dia. Iya dulu Bilal kan tukang azan aja kan. Sekarang enggak, tambah job baru, SOP baru, yaitu tukang serahkan tongkat. Kemudian baca salawat antara azan apa namanya? Antara dua khutbah ketika imam ini. Habis itu ada lagi enggak selesai khutbah? Iya dulu enggak ada tugas Bilal ini. Ini gajinya belum masuk ampra ini. belum masuk ampra. Entah kapan diterimanya, klaimnya nanti kapan ini. Allah musta'an. Jadi Bilal dulu tugasnya kan azan aja kan? Ada tukang beri tongkat? Enggak juga. Tukang baca selawat? Enggak juga. Makanya hati-hati tahu beri SOP baru pada Bilal. Tambah bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan ada lagi tugas baru Bilal. Atau tukang baca apa? Hah? Oh sahur. Kalau Bilal dulu azan ya, azan pertama. Nah, makanya Nabi bilang la taghtarru bi adzani Bilal fa innahu kana yu'adzinu bilail. Jangan kalian terpedaya oleh azannya Bilal. Karena azan Bilal itu masih malam. Kulu washrabu. Terus makan, terus minum hatta yu'azzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai azan Abdullah bin Ummi Maktum, fa innahu kana la yu'azzin illa idza qila lahu asbahta. Dia tidak azan kecuali sudah masuk waktu imsak. Hah? Salah? Ada orang azan waktu imsak? Kok pada diam semuanya? Kalau bilang nggak tahu ngaku aja lah. Nah, ada orang azan waktu imsak? Bilang nggak tahu biar saya jawab. Nah, ada orang azan waktu imsak? Nggak tahu, bilang nggak tahu. Bagus. Sejak zaman Nabi azannya waktu imsak. Tahu nggak? Kan waktu imsak itu, yaitu pas azan subuh imsak. Kan kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minum sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Kapan azannya? Masuk waktu subuh. Waktu subuh itulah imsak. Nanti salah paham tadi nampaknya. Ustaz mancing-mancing nih katanya. Nah, jadi azan itu di waktu imsak. Jelas? Bukan imsak sebelum azan. Jelas kan? Alhamdulillah. Jadi kalau tanya nanti ada orang azan waktu imsak? Iya memang di waktu imsak lah azan. Kalau azan sudah imsak, tidak boleh lagi. Tapi kalau imsakiyah masih boleh. Kalau jadwal imsakiyah masih boleh makan, masih boleh minum. Bahkan yang lebih dari itu pun boleh. Tapi hati-hati. Nah, tidak paham. Yang tua aja yang paham.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib, jadi Madinah Allah berkahi. Nah, siapa tadi? Abdullah bin Ubay. Di zaman Nabi ada munafik, maka kita tidak bisa hilangkan munafik sampai sekarang. Karena di saat Islam kuat, munafik banyak. Maksudnya ada. Tapi di saat Islam lemah, nampak mereka. Tidak ada lagi munafik. Langsung nyata-nyata gitu. Nah, jadi kalau Islam kuat, munafik. Maka di Makkah kan ada munafikin. Di Makkah ada munafik. Waktu zaman Nabi dulu ada munafik. Bilang tidak tahu, biar saya jawab. Nggak ada. Sebab apa? Yang berkuasa orang kafir. Makanya di Amerika ada orang munafik. Nggak ada. Mereka jelas-jelas, terang-terang. Tapi kalau di negeri Islam ada enggak? Ada. Namanya Masya Allah. Namanya, nama orang Islam. Ya, nama Islam. Mungkin gelarnya mungkin juga punya gelar-gelar Syarif kadang kan. Atau gelar-gelar As-Sayyid. Atau Mister dan sebagainya. Allah musta'an. Jadi kalau saja di zaman Nabi tak bisa dihilangkan, apalagi di zaman selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersembunyi-sembunyi, tidak bisa menampakkan diri, tapi bisa dikenali dari gaya bicaranya. Suka nyindir-nyindir orang Islam. Suka jelek-jelekkan orang Islam di belakang. Dan suka lihat orang-orang kafir maju. Sedih melihat orang Islam berkembang. Itu ciri munafik. Kalau pas tampil di depan, paling hebat berretorika dan berbicara seolah-olah dialah imamul a'immah. Taib, kaum muslimin dan muslimat. Jadi Allah barik lana fi Madinah. Ya Allah berkahi Madinah kami. Kota kami. Makanya tinggal di Madinah itu senang. Saya kalau boleh lagi jadi mahasiswa, mau lagi saya kuliah. Walaupun S1 lagi. SMA pun mau. Mau untuk uruskan? Iya. Enak jadi mahasiswa tuh Ustaz. Kalau kita salah, tidak ada yang hujat, masih belajar. Kalau sekarang, belum pun salah, ada disalahkan orang juga, dihujat mati habis. Belum jelas salah, ada dihujat kan? Ya? Kalau dulu enggak, masih belajar. Dulu, waktu jadi mahasiswa, enggak ikut nyumbang, orang bilang masih perlu sumbangan. Sekarang enggak ikut nyumbang. Ustaz enggak ikut nyumbang. Dia sebut orang. Iya. Dulu, waktu jadi mahasiswa, keluarga kirim-kirim oleh-oleh. Sekarang, keluarga nunggu oleh-oleh. Jadi memang enak jadi mahasiswa tuh. Jadi kalau tuan-tuan mau uruskan lagi saya jadi mahasiswa, saya mau lagi. Nah, bisa diuruskan? Di Madinah. Subhanallah. Karena memang, subhanallah yang saya rasakan dari sekian lama saya nuntut ilmu, di pondok 7 tahun, di Jakarta 2 tahun, yang paling indah itu memang di Madinah. Karena subhanallah kita dilepaskan dari ikatan-ikatan kecuali kepada ikatan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibawa kepada Allah dan Rasul. Ya. Tidak ada doktrin-doktrin. Ya, tidak ada doktrin-doktrin, yang ada adalah ini diikuti, ini dalilnya. Jelas. Kalau sekarang enggak. Kalau Nabi bilang, kalau kalian tak nak sesat nanti sampai kiamat setelah saya meninggal, pegang Al-Quran dan Sunnah. Sekarang orang bilang, kalau kau langsung Quran dan Sunnah sesat kamu. Cemano kita nak percaya tuh. Ya. Nabi bilang Al-Quran dan Sunnah. Saudara kita bilang, kalau pegang Quran dan Sunnah, bisa sesat. Percaya untuk tuh? Hah? Jadi, tidak boleh Quran Sunnah, harus lewat ulama. Maksudnya, harus lewat ulama. Hatta kalau seandainya pendapat ulama itu berseberangan dengan zahir hadis Nabi, ulama lebih hebat.
Karena kita harus melalui para ulama. Dalilnya apa? Al ulama warathatul anbiya. Terus memang Nabi tidak ulama aja. Nabi ulama pun tidak. Hah? Nabi ulama pun tidak. Ulama itu jama' alim, orang berilmu. Nabi berilmu pun tidak. Terus kenapa tidak sebut ulama? Hah? Karena ada kelebihan di atas ulama, yaitu Nabi, maka dipanggil Nabi. Sebenarnya dia yang alim sebenarnya. Kemudian Nabi dulu ketika datang kepadanya orang, sahabat berapa ramainya? Yang antum tahu jumlah sahabat berapa orang? Yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam pula. Yang antum tahu aja, bilang aja. 10, 20, 30. Tidak tahu sama sekali. Bilang 4 ya, 4 masuk ke lapak Rasulullah tahu. Nah, di Haji Wada ada 110.000 jemaah haji yang ikut haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat semuanya. Karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya. Baik. Dari jumlah itu semuanya mujtahid atau tidak? Itu mujtahid. Ya ulama. Enggak. Kebanyakan mereka adalah kebanyakannya adalah orang awam. Orang awam. Orang biasa, bukan penuntut ilmu apa. Nah, ketika mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Nabi bilang apa? Dijawab langsung. Karena Nabi ulama. Ya tak? Tidak pernah Nabi bilang, kamu sudah mujtahid atau belum? Kalau sudah mujtahid, saya tanya. Kalau tidak, pergi ke Abu Bakar, pergi ke Umar, pergi ke mazhab dulu. Tidak ada. Jelas? Tidak jelas tempatnya. Iya, tidak jelas. Nabi SAW yang bertanya kepadanya orang khawasul khawas saja atau semua lapisan masyarakat? Nenek-nenek ada bertanya ke Nabi? Ada. Anak kocik ada bertanya ke Nabi? Ada. Janda ada bertanya ke Nabi? Ada. Duda ada bertanya ke Nabi? Ada. Yang ulama ada bertanya ke Nabi? Ada. Yang orang awam ada bertanya ke Nabi? Ada. Ada enggak yang ditolak Nabi? Dengan alasan, kalau kamu tanya langsung ke saya, harus mujtahid dulu, harus pandai ijtihad dulu. Kalau enggak boleh. Enggak. Semua dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang datang ke Nabi itu ada yang nak jadi ulama, ada yang hanya sekedar untuk mengikuti apa yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga di majelis-majelis ilmu seperti ini misalnya, ada yang lahir nanti di sini ulama. Tapi ada yang ya sekedar mendengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diikuti. Kalau sempat disyaratkan dulu nanti, saya sendiri pun tidak boleh baca hadis langsung nanti. Ya, kalau harus mujtahid dulu memahami hadis, Al-Quran dan hadis, saya sendiri belum boleh mengajarkan Al-Quran dan hadis. Saya baru sudah awal mujtahid Allah Ustaz. Hah? Allah mujtahid belum? Belum. Ngaku aja loh Ustaz. Kita belum mujtahid. Jadi syarat mujtahid baru bisa memahami hadis dari mana? Dari mana? Ini kan ini isu yang berkembang hari ini kan. Kalau enggak, jangan sembarang memahami hadis. Terus Anda sudah mujtahid sehingga larang saya pula memahami hadis. Di mana syarat harus mujtahid? Kalau nak baca hadis langsung, baca Quran langsung, harus mujtahid dulu. Ini anak-anak sekolah enggak boleh memahami Al-Qurannya. Hafal aja lah, enggak usah memahami. Apa pasal? Belum mujtahid, nanti sesat. Ini yang menyesatkan itu. Karena di majelis Imam Ahmad dulu hadir 35.000 orang katanya. Atau agaklah 5.000 misalnya. 2/3 itu tidak menjadi ulama mereka. Tidak jadi ahli ilmi. Mereka hanya melihat samtul Imam Ahmad Wahadiyah. Melihat adab Imam Ahmad. Karena memang seperti kata Abdullah Mubarak, belajar adab itu sampai 30 tahun. Belajar ilmu hanya 20 tahun. Jadi 50 tahun mereka menuntut itu lebih banyak belajar adabnya.
Bukan ilmunya. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini subuhat nauzubillah pada zaman ini untuk menjauhkan umat dari petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya kalau sudah begitu nanti tidak ada yang boleh langsung ke Al-Quran hadis lagi. Apa sebab? Tidak ada di zaman ini mujtahid. Imam Ibn Salah dulu di abad ke 5 atau ke 6 Hijriah, 6 atau ke 7 Hijriah, dia sudah mengatakan dah habis ijtihad sekarang. Tapi oleh Imam Suyuti dan setelahnya, imam-imam setelahnya, tidak, ijtihad masih berlanjut. Ya. Nah sekarang kita nak tutup lagi ijtihad. Nah, terpaksa kita buka lagi paksanya. Ijtihad masih berlanjut. Cuma saya dengan Ustaz Ayat belum mujtahidnya. Ustaz Firdaus saya tak tahu sudah mujtahid. Sudah. Belum juga. Tapi antum sering baca hadis langsung. Hah? Sering baca Al-Quran langsung. Tapi tidak dipahami. Tidak ditadaburi. Nanti sesat antum. Sesat antum. Allah musta'an. Dulu Ustaz ketika anak mulai majelis kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, ada yang protes ya, tapi tidak langsung pula ke saya. Kenapa pula Risalah yang dibaca? Tinggi bahasanya itu. Saya bilang kalau bahasanya tinggi kita coba merendahkan bahasanya. Awak kan bahasa kita rendah kan? Dibawa ke bahasa rendah. Yang kedua, kalau dilarang baca kitab Imam Syafi'i dengan alasan bahasanya tinggi, saya akan larang juga antum baca Al-Quran, tafsirkan di depan orang umum, karena bahasa Al-Quran lebih tinggi. Mana tinggi bahasa Al-Quran atau bahasa Imam Syafi'i? Tinggi lagi bahasa Al-Quran. Ini banyak ustadz bawa Quran saja dia, tidak bawa tafsir. Kan ya? Ini batal nanti semua khutbahnya nih. Bawa khutbah dia baca Quran langsung. Baca Quran langsung atau bawa buku hadis. Baca hadis langsung. Nanti bilang ustaz, sudah mujtahid apa belum? Ya, kalau belum mujtahid tidak boleh. Jadi aneh bin ajaib. Kalau gitu nanti kita larang orang membaca tafsir Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini bahasa lebih tinggi. Yang kedua, Al-Quran kalau salah menafsirkannya resikonya besar. Imam Syafi'i salah menafsirkan perkataannya, besok minta maaf kita sama dia. Maaf Pak Imam, ya kita tidak sengaja salah. Jelas ya? Jadi kadang-kadang logika yang tidak logis ini banyak juga berkembang. Logika yang tidak realistis, logika tidak logis yang dipaksakan. Ini dogma ini namanya. Ini namanya doktrin. Doktrin yang na'udzubillah. Kecuali antum nak jadi ahli fikih, ahli fatwa, pakar di bidang syariat, iyalah. Itu baru kita katakan harus antum harus belajar, ya tidak boleh langsung. Tapi kalau untuk mengikuti, ya iza akala ahadukum falyakul biyaminihi, apabila seseorang kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Tidak boleh diamalkan ini, harus tanya dulu. Harus tanya dulu Tuan Guru. Siapa yang bilang kayak gitu? Ya, gimana? Nanti antum pulang kampung misalnya jauh, tidak ada sinyal di kampung, terus baca hadis. Misalnya apa namanya? Apa hadis misalnya? Kok hadis makan aja, apa yang lain lah sih? Syekh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, sampai akhir hadis. Nah, ini tidak boleh saya amalkan, nanti sesat saya. Akhirnya sampai belajar dulu dengan ulama baru memuliakan tetangga. Kalau sebelum itu biarin aja, gue pikirin. Soalnya hadis belum melalui mujtahid. Gimana Pak? Nah, ini yang kelucuan ilmu drive thru hari ini nih. Gara-gara nuntut ilmu pakai drive thru. Allah musta'an. Baik kaum muslimin muslimin, masih Madinah ya, Allah barik lana fi Madinatina. Jadi Madinah itu Masya Allah sampai hari kiamat terpelihara. Oleh sebab itu sepanjang yang saya ketahui tidak ada aliran sesat yang eksis ya selegal formal di Madinah. Aduh Ustaz, saya hanya bilang yang saya ketahui. Tidak ada
yang tidak subur aliran sesat di situ. Kan Wahabi sesat tuh sana. Kan itu lagi Wahabi sesat. Apa sebab? Karena baca Al-Quran dan hadis langsung. Tidak ikut ulama. Subhanallah. Antum tahu tidak Al-Quran ini sampai ke kita melalui siapa? Ulama. Hadis sampai ke kita melalui ulama. Sekarang kita belajar hadis melalui ulama. Kemudian paham kita hadis dari apa? Ulama. Dari mana? Bab yang dia tuliskan. Ini bab, ini ilmu ini. Hasil ramuan Imam Al-Bukhari. Sehingga keluar babu yu'tas samarata asgharu man hadara minal wildan. Makanya kita hadis itu kan ada bab-babnya itu. Ya, ada bab-babnya. Nah, kita memahami itu fikihnya dari bab itu. Apalagi kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum. Dengan hukum. Misalnya babu fadlil istighfar misalnya, bab tentang keutamaan istighfar. Berarti istighfar secara umum. Ada lagi oleh imam yang sama, Imam Tirmizi misalnya, bab istighfar dubura kulli salam. Bab istighfar setiap selesai salat. Lain pula hadisnya. Berarti hadis ini selesai salat, hadis ini berlaku umum selesai dilakukan di luar yang itu. Jadi ada yang khusus, ada yang umum. Jadi jangan pakai umum pada yang khusus. Antum paham dari mana? Dari judul bab yang dibuat oleh Imam At-Tirmizi. Oh enggak, itu paham antum sendiri ya. Nah, itulah antum. Karena antum biasa paham sendiri, akhirnya nuduh orang paham sendiri. Itu masalah iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Orang kalau sudah biasa bikin salah, dia kira orang lain juga biasa bikin salah. Nah, kita belajar dari bab tadi. Kan yang selama ini dari bab gitu kan. Makanya selalu dibuat oleh Imam Al-Bukhari babu kaza. Jadi selepas ini nanti babu rahmatis saghir. Bab tentang adab, yaitu menyayangi anak kecil. Tidak dia paham begitu ya? Tidak paham tuh? Menyayangi anak kecil. Baca hadis perlu juga mujtahid nanti ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itulah keanehan manusia hari ini, subhanallah. Ya semakin tinggi ilmu, semakin payah ilmu itu. Makanya kita kan habis di banyak apa namanya, banyak definisi, ta'rif. Sehingga ta'rif aja kadang sampai 10. Ikhtalafal ulama fi ta'rifi dzalik. Padahal di zaman sahabat tidak banyak ta'rif, paham dia ini sunnah, ini bid'ah, langsung paham. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang kan tidak paham orang. Yang ini sunnah, ini bid'ah, tidak paham orang. Apa sebab? Definisinya terlalu banyak. Semakin ke belakang nanti semakin bercampur antara yang sunnah dengan bid'ah itu. Sampai sekarang ada pula sunnah itu sebenarnya bid'ah hasanah itu sebenarnya sunnah. Subhanallah. Ada yang mengarah ke situ. Jadi bid'ah hasanah itu adalah sunnah. Kalau sunnah kenapa antum bilang bid'ah? Nabi mempertentangkannya, antum mengkolaborasi dan mengelaborasikannya, mencampur adukannya. Akhirnya terjadi lapsul haqqi bil batil. Campur aduk antara hak dengan yang batil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau bilang wa muddina wa sa'ina. Mud dan sa' itu takaran. Ya Allah, berkahi mud kami dan sa' kami. Mud itu adalah sa' itu 4 mud. Mud itu digabungkan dua tangan ini dan diisi sepenuh keduanya, itu namanya satu mud. Tapi tangan yang jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, yang pertengahan. Tangan siapa yang pertengahan? Hah? Nah, 4 kali ini namanya satu sa'. Satu cupak lah ya, atau 1 liter. Ya, 4 ini. Nah, Nabi SAW dulu wuduknya air 1 mud. Ya, mandinya 1 sa'. Berarti 4 genggaman ini itu bisa untuk mandi. Awak 4 genggaman ini untuk kumur-kumur tidak cukup. Nabi bisa untuk mandi junub tuh. Awak untuk kumur-kumur tidak cukup. Habis itu masih bau juga badannya.
Nabi harum baunya. Ya, itulah barakah yang Allah berikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abi wa ummi. Nah, yang diberkahi ini kan takaran, yang diberkahi yang ditakar itu. Kita lihat kaum muslimin. Orang-orang di sana jualan misalnya kurma. Terbayang tuh di mana untungnya. Soalnya setiap orang yang masuk ke tokonya halal, halal, halal. Boleh dicicipi. Antum kalau nak makan kurma gratis, masuk aja. Halal katanya. Ambil sukari sebutir, ambil saknya sebutir, ambil ajwa 3 butir karena ajwa kan. 3 butir. Ambil rotana sebutir, 60 jenis lebih. 60 buah antum makan, kenyang. Melintin peluk tuh. Sekilo tuh kan. Coba bayangkan. Sekilo itu jemaah haji yang datang, kalau yang resmi ya, yang datang dari luar negeri yang resmi lebih kurang 2,5 juta. Nah, taruhlah yang masuk ke dia hanya 10.000 orang. Kalau masing-masing mencicipi saja 2 butir kali 10.000. Nah, 30.000 butir. 30.000 butir berapa kilo itu? Tapi subhanallah, mereka tidak pernah risau. Nah, halal, halal makan. Tidak pernah pula dibatasinya. Misalnya kita udah makan di sini, Syekh, halas, tidak ada. Tidak dibatasinya. Beda ketika pameran, saya dulu pameran buku, tak usah daya, tak ada waktu itu, Kementerian Ilham waktu Wizarda Ilham. Ada tuntut itu? Tidak ya. Jadi saya pertama masuk situ, yang lain-lain nyebar pula kan, ke pameran buku internasional. Masuk saya ke Wizaratul Ilm, Kementerian Telekomunikasi itu. Saya buku bagus-bagus. Cinan mata saya nengoknya, memiliki. Saya tanya penjaganya, ada kam ya Syekh? Ya saya nak beli kan. Lah ada majanan, ini gratis. Kam nuskahus? Kitab wahid. Nah, satu aja katanya. Ya karena dibolehkan satu, saya ambil satu. Belok lagi ke stand-stand yang lain. Lewat lagi di situ kan, bertukar penjaganya. Bertukar penjaganya kan. Buku tadi sih masih tenteng saya pegang. Karena kan banyak saya lihat yang saya pengen ambil itu. Saya tanya lagi, ini berapa? Kan jual enggak? Dijual ya. Kalau jual saya beli tadi kan. Berapa ini Majanan katanya. Berapa boleh saya ambil? Isnin. Ada dapat 2. Kan? Akhirnya saya dapat 3 gratis. Saya ambil yang karena dibatasi, saya pilih tentunya. Karena dibatasi saya pilih. Belok-belok lagi, tangan dah penuh nih. Yang dibeli ada, yang apa? Nak ngantar ke mobil, lewat lagi di situ. Kawan-kawan ngikut ada 5 orang kan. Bertukar lagi penjaganya. Bertukar lagi karena tadi sebelum maghrib, sekarang selepas isya kan. Tukar lagi. Iseng lagi saya nengok, saya masih penasaran kan. Saya tengok lagi. Assalamualaikum. Masya Allah, kutub jamilah saya. Saya bilang, disanjung dulu kitab-kitab ini bagus sekali. Bikin ngiler saya nengok, saya bilang kan. Kalau harganya berapa? Potongannya ada nggak? Saya bilang. Lah hadza kullu majanan. Matubah, enggak dijual, enggak katanya. Taib, berapa boleh saya ambil? Kan nanya dulu kan berapa boleh saya ambil. Kullu unwan nuskha. Setiap judul 1 naskah. Alhamdulillah, saya bilang, ambil plastik besar. Saya panggil kawan-kawan tuh, ya ambil. Boleh diambil semuanya kata orang ini, saya bilang kan. Nah kawan-kawan milih-milih dulu dia. Milih-milih dulu. Kalau saya enggak, saya sapu semuanya. Masuk, nengok saya ngambil banyak seperti itu. Dia bilang, khalas, sudah cukup. Saya sudah isi 2 kresek. Alhamdulillah. Kawan-kawan karena milih, ada yang dapat 1, ada yang dapat 3, ada dapat 2. Aduh, Ustaz banyak dapat katanya. Saya, iya kalau dibolehkan ambil aja semua. Itulah antum dengar kata Imam Yahya bin Ma'in, iza katabta faqammish. Ketika sedang mengumpul ilmu, itu ambil aja dulu. Ya kawan-kawan kan kadang dibatasinya kan. Saya enggak mau saya membatasi.
kecuali ilmu sesat yang diajarkan dia. Kalau ilmu yang tak sesat diajarkan, saya ambil. Nah, saya ambil seperti kata Ibnu Ma'in, faqammish wa idza haddatsa fafattish. Tapi kalau sudah babnya amal dan dakwah harus diseleksi. Jelas? Jadi sewaktu nuntut ilmu tuh ada bang sampai hadis dhaif, dengar aja dulu. Catat hadis. Kemudian ada yang berikan maklumat, misalnya hikmah, catat, dihafalkan. Ada yang kasih duit, ambil, simpan. Iya kan? Nah, nanti pas lagi menyampaikan atau mengamalkan dulu, nah kita lihat kisah tadi benar atau tidak. Oh, ternyata tidak benar. Kalau gitu tidak usah diamalkan. Kalau tidak diamalkan berarti tidak usah ya tidak usah disampaikan, tidak usah dia, kecuali untuk menjelaskannya itu. Jelas ya? Nah, jadi seperti tadi itu, saya ambil aja semua. Nanti tidak terpakai urusan lain, nanti balikan, hadiahkan orang yang butuhkan, bisa kan? Nah, alhamdulillah. Nah, ikhwani fillah, jadi tadi orang tu tak risau. Ya, sebanyak apapun antum cicipi, mereka tetap beruntung. Ya, biar ya. Kan tak pernah dilarang nih kita kan makan kurma kan? Ya, pergi sholat, mampir lagi, makan lagi. Pulang sholat, lapar lagi, mampir lagi, makan. Dia juga tidak batasi. Anda mau beli atau tidak? Asal masuk halal, halal, halal katanya itu. Nah, murah katanya. Pandai juga bilang murah deh kan. Murah katanya. Alhamdulillah. Tapi subhanallah, tidak pernah saya dengarkan mereka mengeluhkan bangkrut gara-gara Abu Cicipi. Barakah. Jadi mood itu bukan alatnya yang diberakahi, tapi yang ditakar tadi. Yang ditakar di Madinah itu, alhamdulillah. Minyak wangi juga seperti itu. Antum kalau pergi sholat Masjid Nawawi misalnya, lupa pakai minyak wangi, mampir aja. Boleh minta minyak wangi, dikasihnya itu. Alhamdulillah, awalnya ada bau dikit, tiba-tiba wangi gitu. Jadi kadang-kadang kita tes minyak wangi, mendapatkan minyak wangi yang mahal-mahal itu karena tester tadi. Ya, awak cari, dia tawarkan, awak tidak cari yang itu kan, tapi tawarnya ini bagus katanya. Ayolah, coba. Oh iya, Jamil Mumtaz. Pas tanya harganya berapa? 2000 sebotol gedang ini, 2000 rial. Awak yang berani beli yang botol gitu yang 10 rial gitu. Dia tawarkan 2000, macam mana? Tapi alhamdulillah sudah dapat satu oles tadi. Satu oles sehari dinikmati. Barakah. Taib. Wasaina barakatan ma'a barakah. Itu keberkahan demi keberkahan, atau keberkahan bersama keberkahan. Thumma nawalahu asghara man yalihi minal wildan. Kemudian berikan oleh Nabi SAW setelah didoakan tadi kepada anak yang paling kecil. Anak yang paling kecil. Subhanallah kaum muslimin. Anak itu punya alat rekam yang sangat kuat. Anak-anak itu punya alat rekam. Makanya Nabi SAW selalu mendekatkan anak-anak. Dekatkan anak-anak. Karena rekamannya kuat. Jadi ketika dia sudah mengagumi dengan akhlak yang begitu indah dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau sudah kagum itu akhi, kalau sudah kagum, lahir cinta. Itulah karena cinta gunungkan ku gali. Gunungkan ku daki. Oh, bukan digali ya. Baik, lautan kan ku seberangi. Makanya ketika mereka merasakan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirlah anak-anak yang lahirnya tumbuh remaja. Ketika datang masa untuk berjihad, mereka sampai jingkrak supaya dibolehkan ikut. Apa sebab? Dia tahu Nabi itu mempedulikan mereka. Lebih dari mereka sendiri mempedulikan dirinya. Maka ini, yang seperti ini, tidak perlu disuruh lagi, mereka sudah paham. Kalau kita kan itu masalahnya. Nampak anak dikit, anak ribut, besok dibuat pengumuman, anak kecil tak boleh bawa ke masjid. Lupa dia dulu sudah remaja masih ribut di masjid.
Kadang udah dewasa tuh masih ribut di udah dewasa, kadang udah tua-tua masih ribut juga di masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Siapa yang ribut tadi? Tidak astagfirullah dulu. Siapa yang ribut tadi? Rupanya nengok belakang, anak Pak Imam pula. Ini malu sendiri jadinya. Ya, malu sendiri. Nah, kecuali imamnya istilah imam masih mahasiswa kan itu dah. Kalau imamnya sudah imam profesional, malu dia jadinya. Siapa katanya? Rupanya cucu dia masuk juga dalam. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, anak-anak jadi dalam munasabah apapun, insya Allah. Sebenarnya dengan anak-anak tidak terlalu payah. Anda cukup berikan ya gula-gula aja teringat sama anak. Gula-gula. Ya sampai dia akhirnya tanpa disuruh dia akan memperhatikan kita. Kalau kita baik dia akan meniru kita. Misalnya dilihatnya kita orang yang rajin ke masjid misalnya. Maka anak itu kalau nak jadi dapat gula-gula harus rajin ke masjid. Kan datang dia ke masjid. Akhirnya jadi kebiasaan, jadi cinta masjid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau anak ribut misalnya masjid, ya dia berikan daripada ditegur dengan sergahan, lebih baik diberikan suguhan. Ya nak, ya paham Ustaz ya. Bawa uang 2.000, nanti datang ke anak itu, Assalamualaikum, usap kepadanya, kamu anak siapa? Anak Ustaz Dasman katanya, misal kan. Anak Ustaz Dasman, mau ndak ini? Mau, ayolah. Tapi besok jangan ribut lagi ya. Kan Ustaz Dasman kan ndak ribut di masjid katanya. Cuman kajiannya bikin ribet sekali-sekali katanya. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Antum dapat banyak sekali. Satu, yaitu menyayangi anak-anak seperti yang akan datang. Dua, bisa menghentikan ributnya anak-anak. Tiga, mencontohkan memberi hadiah. Keempat, mengarahkan dia untuk mengikut kalau bapaknya bagus kan, itu bapak kamu. Akhirnya dia semakin kagum dengan orang tuanya. Ini kadang-kadang membuat kagum kepada ayah dan ibu itu di keluarga aja kadang-kadang kita lalai dalam masalah ini. Ibu menginginkan dia yang paling disegani anaknya. Ayah tidak kalah pula. Ibu kamu tak apa tahunya katanya. Iya. Terus dibalas sama maknya. Kalau bukan karena ibu, ayahmu tidak ada yang mau nerima tuh katanya. Akhirnya apa? Ayah tak dihormati, ibu pun tak disegani. Jadi sebenarnya antara suami istri itu harus saling memberikan masukan pada anak supaya anak kagum pada ibunya. Ayah membuat anak kagum pada ibunya. Ibu membuat anak kagum pada ayahnya. Dan itu akan hilang apabila mereka dilihatnya ayah bertengkar terus dengan ibunya. Allah musta'an. Jadi kalau tuan-tuan nak bertengkar nanti kunci pintu, masuk kamar, kedap suara. Habis itu pakai wangi-wangian, bersihkan diri, wudu, buat sholat. Nah, lepas itu kunci pintu kamar. Nah, itu membantah lah itu sekuat-kuatnya di situ. Paham? Tidak paham juga. Nah, gimana lagi tuan-tuan? Al-labib takfih li-isyara ansarihil ibarah. Ala kulli hal. Jadi Nabi contohkan ini, diberikan pada anak yang paling kecil. Sebab anak-anak itu gembira. Gembira dia. Karena pada umumnya anak-anak kan tidak dipedulikan orang. Nah sekarang kita peduli kepadanya. Akhirnya dia gembira. Ketika, apalagi kalau makanya anak-anak kalau lihat Rasulullah SAW, mereka, Masya Allah Rasulullah datang, senang dia. Jangan sebaliknya, kalau kita datang bapak itu bubar anak-anak. Kemana kalian? Ngumpet katanya. Ada Pak Ustadz apa katanya? Ustadz Garang katanya. Ustadz Garang nama. Enak tuh bilang Ustadz Garang. Lebih baik kalau apa namanya? Apalagi lebih baik kita disebut Ustadz yang riang. Pokoknya bila kita datang, dunia terasa lapang. Tapi bila kita datang, dunia terasa masa penjajahan Jepang, bahaya nih.
Jepang tuh 3 tahun setengah cuma mengalahkan 350 tahun ibu ya. Ini ibu yang merasa. Merasa bu ya tak? Untung tak ya. Tapi sekarang merasa tak? Allah musta'an. Ya, tapi beliau tidak ikut antri solar. Umi aja ikut antri minyak. Tidak juga ya. Alhamdulillah. Jangan nimbun minyak di dapur kata menteri. Menteri bilang ibu-ibu nimbun minyak di dapur katanya. Subhanallah. Hah? Ya, seberapa lah minyak bisa ditimbun di dapur? Dapurnya tipe rumah 21. Sangat sederhana kan? Itu nimbun rumah. Apa yang mau ditimbun? Allah musta'an. Kadang aneh-aneh juga kadang ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya hadis ini yaitu para sahabat bila mendapatkan hasil panen pertama kali dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat doa keberkahan. Yang kedua, untuk mengumumkan kegembiraan bahwa panen akan segera datang. Yang ketiga, bahwa Madinah adalah kota yang diberkahi berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini kita lihat Madinah itu teduh, Madinah itu tenang. Bahkan siapa yang tinggal di Madinah itu dan sabar, insya Allah dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari kiamat. Semoga Allah. Dan siapa yang mati di Madinah, kata Nabi SAW, man arada iyamuta bil madinati falyafal. Al-madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Siapa yang ingin meninggal di Madinah, hendaklah dia lakukan. Tapi jangan bunuh diri. Bunuh diri tidak boleh. Maksudnya tinggal di Madinah sampai mati. Itu salah paham pula nanti. Baru saya jelaskan. Atau nanti dipotong pula videonya, suruhnya orang bunuh diri katanya. Ini marah orang nafsirkan perkataan kita, tidak tanya ke kita, dia tafsirkan sendiri. Habis itu menyebar fitnah kemana-mana. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada anak, karena anak ini adalah bibit yang akan tumbuh. Bila patuh di saat kecilnya, besarnya akan subur dan menghasilkan. Oleh itu anak-anak harus kita berikan semangat terus, harus diberikan penghargaan dan apresiasi. Karena Allah SWT mengajar kita lebih banyak apresiasi daripada hukuman dan intimidasi. Ya, oleh sebab itu, karena hukuman dan intimidasi itu karena kesalahan yang tak bisa diampuni. Tapi pada umumnya Allah ketika memberikan pahala dilipat gandakan. Hukuman dipotong. Awak enggak hukuman, Masya Allah, 10 kali lipat. Pas ngasih uang jajan, dipotong juga lagi. Allah sana. Ini kan berbeda dengan hadis Quran. Nah, menghargai anak-anak itu akan membuat kita semakin tinggi. Justru menghinakan mereka membuat kita rendah. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai di sini kita berjumpa. Dan nampaknya sudah berlebihan waktu juga nampaknya ini. Saya ada tugas. Subhanallah aja. Jam dah ada Pak Ali ya? Astagfirullah Pak Ali, mohon maaf. Saya terasa menutup. Ya, nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.